Richard Buckminster Fuller yang lahir pada tanggal 12 Juli 1895 dan wafat pada 1 Juli 1983 adalah seorang arsitek dari Amerika, matematikawan, penulis, desainer, penemu dan futuris. Fuller menulis sekitar 25 buku diantaranya yang salah satu diantaranya berjudul Utopia atau Oblivion. Dia juga menciptakan dan mempopulerkan istilah-istilah seperti salah satunya synergetics. Ia mengembangkan berbagai penemuan, terutama desain arsitektur. Salah satu yang paling terkenal adalah kubah geodesik. Walaupun tidak pernah lulus kuliah, ia dianugerahi hampir 50 gelar doktor kehormatan untuk karyanya di bidang ilmu pengetahuan dan humaniora, dan lebih dari 100 penghargaan utama jasa, termasuk Presidential Medal of Freedom, penghargaan sipil tertinggi bangsa Amerika. Berbicara tentang Buckminster Fuller, berarti berbicara tentang kreativitas. Walaupun mungkin kita tidak bisa menirunya, minimal kita mengetahui bahwa dengan kreativitas banyak hal yang terbuka. Dunia menjadi terbuka karena kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan untuk berada pada sisi yang lain. Ada yang mendefinisikannya sebagai sesuatu yang berbeda dan berguna, dengan penekanan pada kata berguna. Hal ini disanggah, sebab yang namanya kreativitas tidak harus berguna. Apakah Anda akan mengatakan bahwa lukisan Picasso, sajak nilainya Omar Khayyam adalah sesuatu yang berguna? Sesuatu bisa disebut kreatif walaupun tidak terlalu dibutuhkan manusia. Kreativitas termasuk sebuah kecerdasan dan tampaknya lebih berguna di zaman sekarang daripada sekedar kecerdasan intelektual. Banyak contoh menyebutkan, orang-orang kreatif yang mengungguli orang-orang cerdas dalam berbagai bidang. Sehingga dapat disimpulkan, kesuksesan lebih banyak datang ke orang kreatif daripada orang cerdas. Kreativitas juga mampu membantu dan mempermudah hidup manusia. Penemuan lampu pijar, kendaraan bermotor, handphone, internet dan masih banyak lagi membuat hidup manusia semakin mudah. Tapi, banyak orang yang salah sangka. Kreativitas bukan hanya kemampuan mencipta. Banyak hal yang bisa disebut kreatif. Ketika kita menyelesaikan sebuah masalah dengan solusi yang tidak biasa itu disebut kreatif. Ketika anak mengambil kursi untuk mengambil sesuatu, itu disebut kreatif. Dan masih banyak lagi. Ada satu hal yang patut kita perhatikan, yaitu orang bijaksana adalah orang yang sangat kreatif. Untuk mengetahui mengapa seperti itu, mari kita membahasnya. Kreativitas dan kebijaksanaan. Kita akan hubungkan antara kreativitas dengan kebijaksanaan, walaupun sepertinya tidak ada hubungannya, tapi andai kata kita renungkan, keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Manusia diciptakan dengan berbagai masalah, baik besar maupun kecil. Untuk menghadapinya, manusia dibekali dengan kekuatan, yaitu kemampuan untuk mengatasi sesuatu. Kekuatan itu akan muncul ketika seseorang memerlukannya dan akan bertambah dengan melalui sebuah proses. Salah satu kekuatan yang diberikan kepada kita adalah kreativitas. Ketika sebuah masalah mendera, diperlukan sebuah solusi dan terobosan untuk mengatasinya. Nah, orang yang bijaksana akan mencari solusi secara kreatif dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki. Oleh sebab itu, semakin banyak masalah mendera, semakin bijaksana seseorang. Sebab, dengan itu dia menemukan banyak pengetahuan dan pengalaman baru. Dengan catatan, dia mau bersabar dan tidak berputus asa. Dengan kebijaksanaan, seseorang akan tahu mana yang kira-kira menyinggung orang lain atau tidak. Sebab, dia melihat sesuatu bukan hanya dari sudut pandang pribadinya. Untuk itu diperlukan sebuah ide kreatif ketika berinteraksi dengan orang lain. Seperti Charles Schwab, ketika menjumpai anak buahnya merokok di dalam ruangan, bukannya memarahinya atau langsung menyuruhnya keluar, akan tetapi diberinya cerutu dan berkata, "Saya akan senang apabila Anda menghisap cerutu ini di luar ruangan." Lihatlah, betapa bijaksana dan kreatifnya Schwab. Dia memadukan ketegasan dengan kelembutan. Dengan tanpa menyinggung perasaannya, dia bisa membuat orang lain melaksanakan apa yang ia inginkan. Andaikan para pemimpin seperti itu, niscaya akan mudah mengatur anak buahnya. Andaikan seorang suami seperti itu, semoga saja perceraian bisa dihindarkan. Ini sekelumit tentang hubungan kreativitas dengan kebijaksanaan. Anda bisa mencari lebih banyak jawabannya dengan berpikir kreatif. Cara untuk kreatif. Ada beberapa rahasia agar menjadi lebih kreatif. Hal pertama yang harus kita miliki adalah keberanian.
Rollo May mengaitkan antara kreativitas dengan pelbagai tipologi keberanian di dalam bukunya The Courage to Create. Katanya, saat ini teknologi dan pertukangan, diplomasi, perdagangan, dan tentu saja pengajaran berada di tengah-tengah perubahan radikal. Kondisi demikian membutuhkan pribadi yang berani menghargai sekaligus mengarahkan perubahan ini. Kebutuhan akan keberanian kreatif berada dalam proporsi langsung dengan tingkat perubahan yang sedang dialami oleh profesi itu. Yang kedua adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dari beberapa sisi atau sudut pandang. Ketiga, tidak bersikap kaku. Keempat, kepandaian mengolah bakat. Marion Luna berkata di dalam bukunya The Seven Greatest Truths About Successful Women, meskipun benar bahwa di dunia kita telah mengenal banyak orang jenius dalam kreativitas, sebenarnya tidak ada orang yang dikaruniai kreativitas dengan begitu saja. Kita semua setidaknya memiliki setitik bakat kreativitas ini, dan seperti intuisi, bakat kreativitas itu perlu diolah agar membuahkan hasil. Demikianlah. Sebagai penutup, manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak selayaknya seseorang mengesampingkan kelebihannya dikarenakan kekurangan yang dimiliki. Ingat, kata Marion Luna Brum, kita semua setidaknya memiliki setitik bakat kreativitas. Setiap manusia memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Agar tidak mubazir, harus diolah dan dikembangkan. Siapa tahu, dengan itu masa depan kita menjadi cerah. Salam kreatif.